Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, gitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada kajian hadis pada pagi hari ini kita akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ada 3 perbuatan atau 3 sikap yang dapat perlindungan Allah, tercurahnya rahmat Allah, dan dapat dimasukkan ke dalam surga, di mana hadis ini disanadkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, disanadkan dari Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi, dan hadis ini sahih, ya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya, berkata Nabi, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau adalah salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyarahu rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Ada 3 hal, kata Rasulullah, siapa yang memilikinya, ya, man kunna, ada padanya, fihi, ya, dari 3 hal tersebut, awahullahu fi kanafihi, Allah melindunginya, wa nasyarahu rahmatahu, mencurahkan rahmat kasih sayangnya, wa adkhalahu jannatahu, dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Adapun yang 3 itu, kata Rasulullah, yang pertama, man idza u'tiya syakara, orang yang apabila diberi dia bersyukur. Orang bersyukur ini jelas dilindungi Allah, apapun bentuk yang dia syukuri. Apalagi kita sering mendengar la in syakartum la azidannakum, itu kan bentuk perlindungan itu, ya. Kalau sudah Allah menambahi, ya, rasa syukurnya, rezekinya dengan kesyukuran, berarti terlindungi apa yang dia punya. Kemudian, ya, dengan syukur itu wa nasyarahu rahmatahu, Allah mencurahkan kasih sayangnya, ya, makin Allah tambahi, makin banyak dia dapat, makin nikmat batinnya, makin senang jiwanya, berarti itu salah satu gambaran rahmat Allah tercurah. Kalau sudah begitu terus menerus dia buat, maka yang pasti bahwa adkhalahu jannatahu, bahwa wajar dimasukkan ke dalam surga, karena nilai syukur ini melahirkan ketaatan yang berkesinambungan. Inilah satu gambaran sebenarnya yang perlu, ya, kita pahami ke arah itu. Jadi adanya perlindungan, adanya curahan rahmat, adanya jaminan surga, ini membuat kita insya Allah. Tapi kalau sudah tidak bersyukur, kufur, itu akan, ya, melahirkan perbuatan yang berbalik, ya. Kalau tidak bersyukur, banyak yang timbul, akan rakus, ya, kurang, apa kita bilang, nggak pernah cukupnya dan sebagainya. Itu kan gejala-gejala orang yang tidak bersyukur. Kalau sudah kurang pengen nambah,
Kenapa tidak diyakini tambahan Allah? Kan lebih terjamin tambahan Allah daripada kita pengen nambah. Kita hanya disuruh berbuatlah yang baik, pandailah berterima kasih, wujudkan syukur itu dalam diri. Ya, apalagi seperti kita ini hidup ini saja pun sudah merupakan nikmat. Kita hidup ini aja sudah nikmat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mengapa kamu kufur terhadap nikmat Tuhanmu? Dulu kamu tidak ada, sekarang ada. Jadi hidupkan. Ya, dengan hidup ini coba kita bisa rasakan berapa banyak. Itu saja pun sebetulnya sudah tak bisa kita menghitungnya kan. Ya, sampai sering kita dengar ya di surah Ibrahim ayat yang ke-34 itu kan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu gak akan mampu menghitungnya. Jadi pada dasarnya bagi kita tidak perlu merasa takut kurang. Yang penting buat saja kesyukuran itu. Ya, hitung nikmat Allah, buat kesyukuran. Urusan tambahan perlindungan dan jaminan di balik itu sudah ada. Jadi kita ini kadang-kadang kan yang bikin risau kita kan khawatir, ini kalau dibikin dikasih enggak ini. Itu bukan urusan kita. Kita tahu ya Allah itu kan sudah akan kita bicarakan nanti. Al-Wasi, maha luas kurnianya. Al-Wahhab, maha memberikan anugerah. Ya, Allah itu Al-Mun'im, pemberi nikmat. Ya, banyak lagi Ar-Razak. Ya, ngapain kita berpikir dan harus risau? Tapi yang jelas kita memperoleh perlindungan, kita memperoleh ya curahan kasih sayang, dan ada jaminan hari ya ke depan nanti sesudah kita mati. Itu jauh lebih ya mengkonsenkan kita untuk terus bersyukur apapun dalam kehidupan kita. Apalagi seperti kita bicara Sabtu yang lalu tentang ayat wahyu Allah pada Uzair kan. Jangan kau lihat ya kecilnya ya kebaikan yang diberikan Allah, tapi lihat ya kepada siapa yang memberikan rezeki itu sebenarnya. Nah, ini kan jauh lebih baik. Jadi kita enggak lagi ya merasa kurang, merasa dan sebagainya. Insya Allah itu ya, itu yang perlu mensikapi batin kita itu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa idza qadara ghafara. Apabila dia berkuasa kuat untuk membalas perbuatan salah orang, ada layak dia untuk melakukan itu, tapi dia maafkan. Ya, dia ampuni, kalau bahasa kita dia beri ya gugur dari salah orang itu ketika berbuat sama dia. Ini Allah lindungi. Karena kalau kita membalas juga, ini kan sama juga kita bilang. Ya, balas lagi, nanti sana balas. Ini kan kadang-kadang cenderung seperti itu. Dan tidak ada kita bilang satu hal yang membebani kita. Apalagi Allah suka ya. Innallaha afun yuhibbul afwa. Allah tuh maha pemaaf, mencintai kemaafan. Nah, hal seperti ini kan penting kita bilang. Jadi kalau Allah mencintai kemaafan, ambil ke arah itu dia. Ya. Manfaatkan kecintaan Allah itu melalui hal seperti ini. Karena sama saja kalaupun kita ya mampu untuk membalas, kita balas juga ya. Itu kan sebenarnya satu hal yang kalau kita lihat ada hal yang kalau seandainya ini dibiasakan, ada hal yang negatif, kita bisa menjadi orang yang ya pantang harus diapain. Jadi kelembutan jiwa kita itu tidak kita miliki. Jadi orang memaafkan ini kan ada kelembutan jiwa, ada satu perasaan. Tapi hal tersebut kemana kita pandang supaya untuk membalas, untuk mensikapi baik itu bisa, ya kita pandang kepada Allah. Jangan kepandang kepada pelakunya itu. Ya sama seperti yang kita gambarkan dulu kan. Ya. Kalau kamu apabila berbuat dosa, jangan pandang kepada kecilnya dosa itu, tapi pandang kepada siapa. Ya. Makanya kita perhatikan iblis yang dia pandang Adam. Nah, kita sebetulnya begitu. Artinya apa? Kita lihat, ini kalau saya balas bisa, tapi maunya Allah gimana? Apa yang akan Allah berikan sama saya? Ternyata Allah melindungi, Allah mencurahkan kasih sayangnya, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Itu saja saya kejar. Inilah orang bisa memaafkan itu. Ya, tidak akan mau melakukan pembalasan. Kenapa? Ya juga nggak ada akhirnya, akan menimbulkan itu. Siapa yang coba-cobalah bikin sama saya, kalau saya nggak salah, saya akan balas. Nah itu kan kalau udah tertanam, siapapun orang akan digitukannya. Tapi kalau ketika dia memaafkan, orang akan jauh lebih nyaman orang ya. Orang tidak tersakiti, kita memaafkan, ada ketenangan. Makanya wajar dikatakan
ma'afa indal qudrah afallah indahu yaumul usrah. Siapa yang memaafkan ketika dia mampu membalas, Allah akan memudahkan di akhirat. Illa zada izan yaumal qiyamah, kecuali Allah muliakan nanti pada hari kiamat. Nah, coba itu yang dikejar. Ini orang terlindungi di hari kiamat. Orang susah mencari orang yang dia sakiti, kita tidak lagi langsung aja proses permasalahan kita. Istilahnya kalau di polisi itu proses verbalnya kita ringan, orang memang nggak punya salah dan tidak apa. Makanya seperti damai-damai itu kan, ya maaf kalau di kantor polisi damai itu kan ya tidak terlalu panjang berlarut-larut hingga ya Allah alam lah ya. Kalau di kantor polisi mesti perlu duit juga, ini penyakitnya kita bilang. Tapi kan kasus kan selesai dia. Nah, kita memandang selesai di akhirat, bukan selesai di sini. Ya, di sini sudah selesai, di akhirat jauh lebih selesai lagi dan insya Allah. Nah, kemudian baru yang terakhir, idza ghadaba fataro. Apabila dia marah maka dia tahan. Kenapa? Karena orang marah ini juga lepas dari perlindungan Allah. Karena kalau orang sudah marah, ya, dia lampiaskan marahnya, itu jelas bisa lebih. Karena takaran perasaan ini nggak bisa, ya, tidak bisa diukur dengan seperti ngukur gula, ngukur daging di timbangan, nggak bisa. Ketika kita mungkin mau melampiaskan marah, kita bisa kelebihan, kelewatan. Akhirnya apa? Kezoliman yang timbul. Jadi kalau gitu apa? Tahan. Insya Allah dengan tertahan itu Allah lindungi kita, ya, daripada berbuat yang lebih dari yang wajar. Allah sayang. Kenapa? Kita tidak sampai membuat orang lain sakit. Dan Allah memasukkan surga. Kenapa? Karena marah itu titian setan. Ikut marah sama dengan ikut setan. Sementara setan seluruhnya kan jelas kalau kita lihat seperti di Yasin saja kan, alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di bawahnya wa anibuduni. Di bawahnya lagi kan ada itu dia, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kalau udah ikut setan, seluruhnya kata Allah masukkan ke dalam neraka itu. Itu kalau kita lihat. Nah, jadi maka itu kenapa marah kita upayakan menekannya. Apa yang kita pandang, pandanglah adanya perlindungan Allah di balik kita mampu menahan marah. Pandanglah bahwa rahmat Allah tercurah sama kita ketika kita menahan marah, dan pandanglah bahwa di depan kita surga dijanjikan Allah. Ini yang perlu. Jadi kalau udah tiga ini kita pegang, tiga